Apakah share screen saya terlihat? Oke, sudah. Pertama-tama, perkenalkan, namaku David. Di sini aku akan membawakan materi tentang jelajahi dunia ethical hacking bersama Kali Linux. Pertama-tama, apa itu ethical hacking? Ethical hacking adalah mohon uh, besar. Mohon maaf, ada kendala teknis. Nah, apa itu ethical hacking? Ethical hacking adalah praktik menemukan dan memperbaiki celah keamanan dengan izin resmi. Tujuannya sendiri adalah mencegah serangan dari hacker jahat, berperan penting dalam menjaga keamanan sistem informasi. Nah, apa sih Kali Linux? Nah, pada judul webinar tadi kan ada tuh Kali Linux. Nah, mungkin ada yang belum kenal. Kali Linux sendiri sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk pengujian keamanan, dilengkapi dengan ratusan alat ethical hacking, analisis jaringan, dan pengujian aplikasi. Kali Linux sendiri itu gratis dan open source dan dapat digunakan secara luas oleh profesional keamanan. Lalu, mengapa ethical hacking itu penting? Ada 3 poin alasan kenapa ethical hacking itu penting. Yang pertama, ancaman cyber semakin kompleks dan berbahaya. Lalu yang kedua, ethical hacking dapat membantu melindungi data sensitif dan sistem. Lalu yang ketiga, permintaan tenaga ahli keamanan siber terus meningkat. Oke, lanjut. Dasar-dasar ethical hacking. Di sini saya menjabarkan ada 5 poin. Yang pertama ada pengintaian, pengintaian atau recognition, yaitu mengumpulkan data informasi awal tentang target. Nah, sebelum memulai ethical hacking, kita perlu tahu dulu target yang mau kita tuju itu siapa. Jadi kita bisa mencari informasi tentang dirinya sebelum kita terjun lebih jauh. Lalu yang kedua ada scanning atau pemindaian, mendeteksi perangkat dan kerentanan. Nah, yang kedua ini kita langsung praktek ke website atau database yang ingin kita uji. Lalu selanjutnya ada gaining access atau mengakses sistem, menggunakan eksploitasi untuk masuk ke sistem. Lalu selanjutnya ada maintain access atau mempertahankan akses, menjaga akses untuk analisis lanjut. Lalu yang selanjutnya ada conferring tracks, menghilangkan jejak, menutup jejak untuk menjaga keamanan target. Hanya ada etika dalam ethical hacking. Tentu dalam ethical hacking ada etika yang harus kita lakukan supaya website atau database yang kita uji coba nggak asal kita bobol gitu aja kan. Nah, ada 3 etika penting dalam ethical hacking. Yang pertama, selalu minta izin sebelum melakukan pengujian. Terlebih lagi, kita kan sebagai penguji nggak boleh asal-asalan main masuk aja. Kalau kalian asal masuk, maka akan dikira hacker jahat. Lalu yang kedua, hindari penyalahgunaan pengetahuan. Nah, untuk ini kalau kalian asal bobol dan kalian nggak minta izin dulu, bisa-bisa data yang kalian pakai atau kalian bobol, bisa-bisa kalian sebarin tanpa persetujuan dari pihak sana, yaitu tergantung pribadinya masing-masing. Ya, intinya kalian harus izin lah, apa-apa harus izin. Lalu yang ketiga ada fokus pada tujuan untuk melindungi, bukan untuk merusak. Nah, ini yang paling penting. Tujuan kita ethical hacking itu apa? Kalau tujuan kalian merusak, tentunya si pemilik website atau pemilik database itu tidak akan mengizinkan kalian, karena tujuannya merusak bukan untuk melindungi.
Kalau tujuan kalian ingin melindungi ya pasti diizinkan. Lalu selanjutnya ada alat-alat di Kali Linux. Nah, dikarenakan saya di sini membahas tentang Kali Linux, ada 5 alat-alat yang sering digunakan atau uh, basic kalau bilangnya sih. Kalau untuk saya bukan basic ya, ini untuk materi aja. Nah, yang pertama ada Nmap. Nmap sendiri berfungsi memindai jaringan dan mencari perangkat aktif. Lalu yang kedua ada Wireshark untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Lalu yang ketiga ada Metasploit yang berfungsi sebagai framework untuk eksploitasi sistem. Lalu yang keempat ada Nikto, menganalisis server web untuk celah keamanan. Lalu yang kelima ada Burp Suite, menguji keamanan aplikasi web. Lalu yang selanjutnya, oh sudah ternyata, dikarenakan di website tampil ID, saya menjelaskan bukan penjabaran, pengertian dan juga praktek kan. Nah untuk saat ini, untuk kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan Kali Linux secara sederhana menggunakan Nmap karena kan tadi ada menyebutkan Nmap. Oh ini ada biodata saya. Saya izin share screen untuk yang Kali Linux. Apakah Kali Linux saya terlihat di sini? Di sini saya menggunakan VirtualBox untuk Kali Linuxnya. Oke, sudah kelihatan. Nah, Kali Linux sendiri sebenarnya itu ada tools yang bisa kalian gunakan. Dan kenapa saya menggunakan Kali Linux? Karena ya itu udah otomatis loh gitu loh. Jadi toolsnya udah ada setelah kalian install Kali Linux. Boleh sih pakai OS yang lain, misalnya pakai Mint atau Ubuntu atau yang lain sebagainya itu boleh aja. Cuman kalau di Kali Linux semua toolsnya itu udah otomatis keinstall. Jadi kalian tinggal pakai aja, tinggal pilih nih. Ada banyak tuh. Ada Wireshark, ada Nmap, ada Nikto tadi kan tuh Nikto. Nah, ini ada yang tadi aku sebutkan ada di sini semua. Nah, aku mau mencoba yang Nmap nih. Nah, Nmap ini tuh sebetulnya cukup banyak fiturnya, tapi ada plus dan minusnya. Misal di sini aku mencoba nge-scanning website tampil.id. Tentunya harus ada izin ya, nggak boleh asal scanning aja. Apa sih dampaknya nge-scanning pakai Nmap? Nah, yang bakal aku jelasin di sini, Nmap itu ada dua sisi. Satu sisi kalian bisa nge-scanning websitenya, di sisi lain ID kalian juga bakal ketahuan sama si pemilik website. Jadi kalian nggak boleh asal-asal scanning. Maka IP kalian sendiri yang nanti akan bocor. Nah, di sini saya coba Nmap pakai website tampil.id. Agak lama tergantung websitenya. Ada port dan juga service yang terbuka di sini. Tentunya tampil.id sepertinya keamanannya cukup bagus, jadi nggak ada IP yang terbuka di sini. Kalau websitenya cukup rentan, biasanya tuh ada IP yang terbuka di sini. Itu menjadi celah untuk para hacker untuk bisa masuk ke websitenya. Dan untuk tools-tools yang lain kalian bisa coba-coba sendiri karena aku cukup pemula di sini. Hanya cuma praktekin dikit-dikit aja. Oh ya, untuk yang tadi aku bilang kan IP kita kan kesebar kalau misal kita nge-scanning website. Nah, itu ada cara lain supaya IP kita atau ya IP kita supaya nggak ke deteksi sama pemilik website. Ada cukup banyak cara yang bisa dipakai. Salah satunya bisa pakai Tor atau proxy chains atau spoofing. Tapi
Yang paling disarankan setahu itu pakai Tor karena dia keamanannya cukup berlapis. Mungkin yang nggak tahu Tor, Tor itu yang gambarnya mirip bawang atau Tor onion apa gitu. Nah, Tor itu bentar, kepanjangannya Tor itu apa ya? Tor onion. Pokoknya yang gambarnya bawang itulah. Nah, Tor itu memang dia cukup, menurutku cukup keren sih dia. IP kita bisa dilapisi berkali-kali lipat oleh dia. Jadi kita lebih aman. Ya walaupun ada caranya supaya tetap ketahuan. Itu ada sendiri, aku belum search lebih jauh lagi. Mungkin kalian yang lebih lebih jago mungkin bisa ya sharing-sharing. Nah, bentar, aku tampilin yang lain deh biar kalian penasaran. Nah, ada Nikto. Nikto ini bisa mencari celah untuk website. Mungkin kalian bisa coba-coba sendiri. Kalau aku jangan deh, nanti ketahuan kalau nggak bisanya. Ada cukup banyak di Kali Linux. Kalau kalian pengen pakai yang lain boleh kok. Mau pakai Mint, karena Mint kan lebih ringan tuh. Tapi kalian perlu menginstal toolsnya secara mandiri. Misal sudo apt install map atau apa gitu. So, ya banyak lah. Tapi 4 tools ini cukup cukup keren sih, atau cukup ya OP lah kasarannya untuk nge-scanning website secara sederhana aja. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan langsung tanyakan. Oh ya, ini ada biodataku. Lebih lengkapnya di sini kalau pengen tahu. Ada yang ditanyakan? Boleh kita sharing-sharing di sini kok. Atau mau tanya apa gitu? Aku tunggu sampai jam 1:15 deh. Kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan. Oh iya, ada satu cara lagi. Ini enggak cara yang udah lama sih emang, tapi cukup OP kalau memang website itu keamanannya cukup rentan. Namanya SQL injection. Ya yang udah sepuh-sepuh mungkin udah sering dengar sih apa itu SQL injection. SQL injection itu kita menerobos atau mencoba membobol suatu database dengan cara apa ya? Kalian mainin yang ada di HTTP atas itu. Kalau kalian mau nge-search sebuah browser kan ada tuh HTML apa-apa-apa. Nah, kalian bisa bobol lewat situ atau bisa pakai tools namanya SQL injection juga, dan itu bisa dijalani di terminal. Ya, walaupun udah banyak sih cara menghandle-nya, tapi masih berfungsi kalau website itu cukup rentan lah. Jadi mungkin kalau kalian punya suatu website dan ingin mencoba-coba coba-coba keamanannya gimana, nah kalian bisa pakai SQL injection untuk menguji lah database kalian. Tapi kalau untuk website-website biasa kayak ya website tentang jualan apa yang cuma menampilin aja, itu nggak usah di tes, nggak apa sih. Tapi kalau yang udah database tingkat tinggi itu perlu diuji seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Aku tunggu sampai jam 1:20 deh. Kalau gak ada pertanyaan, aku tutup aja supaya lebih cepat.
kemana bagian itu? Oh iya, nanti akan ku share. Bentar, aku ambil. Ini ya kak. Ah, oh, materinya udah aku share. Sebetulnya agak dasar gitu kak, tapi nggak apa, kita sharing. sharing, sharing. Mungkin ada pertanyaan lain. Oh, ada di YouTube cukup banyak kok tentang Kali Linux. Kalau yang aku rekomendasiin itu apa ya namanya, lupa aku. Bentar, bentar, aku cari ya. Namanya Metaphor Second atau apa gitu kalau nggak salah. Dia membahas tentang Kali Linux, terus cara-cara gitu. Metaphor Second. Siapa ya? Ya bisa, bukan di CMD sih, lebih tepatnya ke di Windows kita itu ada namanya WSL. Nah, WSL itu suatu apa ya nyebutnya? Pokoknya bisa itu di kalian tinggal install aja di Microsoft apa gitu yang biasanya kalian install aplikasi. Kalian install di sana, ada kok Kali Linux gitu, kalian cari-cari aja di YouTube. Settingnya gimana? Bentar, aku agak lupa ya siapa ya youtubernya. Kalau nggak salah Metaphor Second deh, itu dia jelasin beberapa tools cara SQL injection atau apa. Oh ya, ini ya, Metaphor Second. Kok dulu lagi nggak buka ini. Bentar, bentar. Metaphor Second. Bentar, aku share YouTube-nya aja deh. Dia biasanya ngajarin tentang hacking-hacking sederhana, skill injection atau itulah pokoknya. Sebenarnya cukup banyak sih di YouTube, tapi memang ya gitulah. Namanya kan hacking kan agak berbahaya, cukup banyak diajari di YouTube. Sistem keamanan kampus, coba cari kontennya dengan Kali Linux. Ya boleh tuh, keren kak. Mungkin bisa coba langsung pakai Nmap atau Wireshark. Ya Wireshark atau Nikto kak. Kalau Nmap ini fungsinya untuk scanning sih kak. Jadi kalau misal database kakak rentan, nah itu kakak bisa coba Nmap dulu. Crypto atau gimana kak? Nikto kak, bukan Crypto. Nikto tadi aku barusan tahu juga sih. Tapi Nikto itu bentar. Nah ini menganalisis server web untuk celah keamanan. Mungkin bisa aku berbesar ya. Nikto. Kalau kakak kelihatan Nikto. Bentar kak, YouTube-nya aku cari. Meta for second. Nah ini. Oh ini aja deh. Satu YouTube-nya aja biar aku share. Nah, nah itu kak. Aku share YouTube-nya ya. Dia YouTube-nya cukup keren sih menurutku. Dia ngajarin cara SQL injection, terus sembunyikan IP yang tadi gue bilang. Soalnya kalau kita asal nmap, bisa-bisa IP kita yang malah kesebar, karena itu di situ dia jelas pakai proxy change. Tapi proxy change ada kalau nah mungkin bisa cari-cari lagi. Ada Hydra juga kalau
mungkin ada yang tahu Hydra. Hydra itu seperti apa ya? Dia itu lebih mirip bukan nyerang ya. Dia nyari password suatu misal kita pengen bobol akun orang ini. Nah, kita pakai Hydra nih. Tools Hydra yang dari Kali Linux. Nah, Hydra bakal terus nyoba apa ya namanya? Lebih ke mirip brute force tapi bukan brute force ya. Jadi kayak dia nyoba-nyoba terus username password sampai ada yang cocok. Hydra itu cukup OP kalau untuk coba-coba ya. Ada banyak sih Hydra ya kak. Yang tampilannya iya betul, yang kepala tiga itu OP sih kalau kalian searching lagi. Mungkin bisa coba-coba sendiri soalnya cukup luas lah kalau membahas tentang cyber security itu. Dan ya emang agak dikit sih di YouTube yang di cyber karena emang ya gitulah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ternyata udah lewat guys. Kalau tadi saya cukup nggak kayak kalau yang ya, bagus, ide deskripsinya bagus, boleh tuh dicoba ya guys. Ada biodata saya hobinya rebahan sambil belajar dikit-dikit. Adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, jam 1:25 deh aku tutup. Barangkali ada yang mau tanya. Kak Aldi mungkin, atau Kak Atsila, atau Kak Setiasari mau tanya, boleh. LinkedIn ada Kak, tapi belum belum di itu. Jadi ada sih bentar Kak ambilin. LinkedInku masih buruk Kak, jangan 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 berekspektasi tinggi banget. Nah, bentar Kak ambilin. Agak malu sih sebetulnya, cuma nggak apa lah. Memperbanyak relasi pakai LinkedIn. Nah, itu ya LinkedIn. Oh, agak jelek sih, tapi nggak apa-apa. Nggak ada apa-apanya LinkedIn Kak, tapi nggak apa deh, kita temenan aja nanti. Oke, Kak Atila lagi mengetik nih. Ya, Atsila, mohon maaf. Cukup intens sepertinya. Sila, Kak, untuk link download aplikasinya nggak ada Kak. Untuk link download kalinya kalian bisa download di pertama-tama kalian download virtualnya dulu, nanti apa kalian Kali Linux virtual. Aku pakainya yang VirtualBox ya. Tapi kalian bisa pakai yang di Microsoft apa gitu. Itu bisa kalian pakai yang versi Windows. Jadi kalian installnya itu di Windows, tetap di Windows, tapi gimana ya jelasinnya? Kalau aku sih pakainya VirtualBox ya, tapi agak berat memang. Microsoft
apa ya, kok di browser aku jarang pakai Microsoft Store. Oh iya, Microsoft Store. Kalian bisa cari-cari di Microsoft Store, itu ada memang Kali Linux. Tapi aku pakainya yang virtual box. Jadi tinggal kalian install virtual box, lalu ya Microsoft Store kak, ya ada itu. Aku pakainya yang di virtual box. Kalau yang di virtual box, kalian tinggal download virtual box, lalu kalian download Kali Linuxnya sendiri. Jadi tinggal download OS-nya sama ininya. Tapi mungkin saranku bisa pakai yang Microsoft Store sih, soalnya aku nggak tahu, nggak pakai juga. Kalau yang di VirtualBox itu berat berat banget. Tapi kalau yang laptopnya ya harus sih, boleh aja sih. Ntar aku ambilin yang di VirtualBox. Oh ya, saranku jangan jangan boleh aja kalau kalian install langsung di laptop kalian OS-nya. Tapi saranku pakai VirtualBox atau yang di Microsoft Store tadi itu untuk coba-coba. Kalau kalian coba-cobanya langsung di ininya, menurutku agak bahaya ya. Soalnya kalau ada apa-apa kalian sendiri yang nanggung. Jadi saranku pakai VirtualBox atau pakai yang di Microsoft Store supaya lebih aman aja sih. Soalnya kan data-data kalian bakal ke-share kalau kalian coba-coba itu. Community dokumen mana ya? VirtualBox kemarin aku lihatnya di YouTube soalnya. Kali kali download VirtualBox main get kali. BTW fun fact, kali itu nggak hanya di install di Windows ya, bisa di smartphone atau di itu HP kalian tuh bisa. Tapi memang agak susah dan agak berat tentunya. Ya kalian bisa coba-coba sendiri downloadnya gimana. Itu cuma fun fact aja. Nah, ini yang gue share ini yang dari virtual machine. Dia langsung install aja. Kalian pilih yang virtual box kalau emang pakai virtual box. Kalau kalian mau install langsung di Windows ya boleh aja sih. Tapi ya itu resiko di dalam tangan kalian sendiri. Oke, udah karena waktu udah menunjukkan pukul 1:29, aku mau akhiri aja. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh langsung kontak aku di ini. Ada WA juga kan, tuh boleh langsung kontak aja. Nah ini ada namaku, ada nomor telepon, ada email, atau kalau mau email juga boleh langsung, nggak apa-apa kok. Oke. Oh iya, jangan lupa nanti setelah webinar ini selesai, nanti di bawah ada muncul absensi ya bilang ya, absensi atau presensi. Itu kalian isi supaya nanti sertifikatnya bisa keluar, jangan lupa. Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang telah hadir. Terima kasih juga yang udah bertanya. Yang nggak bertanya ya nggak apa-apa, tapi terima kasih. Mungkin bisa jelajahi lagi tentang cyber security. Seru kok, seru banget kalau kalian paham. Tapi ya itu harus berhati-hati karena emang kalau kalian asal, bisa-bisa data kalian yang bakal kesebar. Jadi jangan asal. Belajar juga di YouTube, banyak kok di YouTube. Tapi walaupun itu, semangat, coba-coba aja gak apa. Jangan lupa pakai VPN. Iya betul. Bisa pakai Tor. Tor browser itu bisa. Kalau VPN kan ada ya. Oh malah lanjut bahas nih. Gak apa. Kalau pakai VPN tuh kan, kalau apalagi yang gratis tuh kan. Kalau yang gratis, data kalian juga akan kesebar tuh tentunya. Jadi kalau saranku pakai Tor browser
atau Tor itu lebih aman sih, walaupun ya agak lama kalau kalian mau cari sesuatu. Tapi Tor itu paling aman menurut gue. Kalau VPN kadang ya kan ada yang pakai gratisan tuh. Pakai Tor aja kalau emang VPN kalian agak gratisan. Jujur aku ya pakai Tor sih, VPN jarang. Malah lebih jauh nanti pembahasannya. Oke, sekian, terima kasih yang telah hadir. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung WA aku. Itu ada. Oke, terima kasih, terima kasih. Aku akhiri ya ininya webinarnya.